Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala nafa'ani wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin. Aqsamul hujjati utawi iki iku pira-pira maceme hujjah. Wa hujjatun utawi hujjah naqliyatun iku ana kalane naqliyah. Aqliyatun lan ana kalane aqliyah. Aksamuhu utawi aksamu hadhi utawi rupane iki akliyah khamsatun iku 5 jaliyatun kang nyoto khitobatun suci khitobah syi'run tur syair wa burhan lan burhan wa jadalun lan jadal wa khamisun utawi kang kaping 5 safsatatun iku safsatah nilta mongko merkoleh sirah al amala ing angen-angen. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hujjah dan macam-macam dari hujjah. Tetapi sebelum kita jelaskan macam-macam dari hujjah, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan istilah hujjah. Hujjah itu adalah istilah di dalam ilmu logika atau istilah di dalam ilmu mantik yang mempunyai arti. Dan di sini mempunyai dua arti. Yang pertama arti dari segi bahasa, dan yang kedua arti dari segi istilah. Dari segi bahasa, hujjah itu artinya mengalahkan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang yang mempunyai hujjah itu bisa seakan-akan bisa mengalahkan orang yang sedang diajak untuk berhujjah. Itu dari segi bahasa. Sedangkan hujjah menurut istilah adalah sesuatu yang dijadikan pijakan atas kebenaran sebuah pernyataan. Jadi kalau misalkan ada suatu pernyataan, misalkan seperti ini, saya menganggap bahwa saya menyatakan bahwa rokok itu membahayakan. Nah, itu kan pernyataan. Saya menyatakan seperti itu, rokok itu membahayakan, dan saya anggap pernyataan tersebut sebagai sebuah kebenaran. Nah, kebenaran rokok adalah sesuatu yang membahayakan, itu pasti ada pijakannya. Ada suatu hal yang dijadikan pijakan. Nah, pijakan inilah di dalam ilmu logika disebut dengan hujjah. Jadi saya ulangi lagi, hujjah itu adalah sesuatu yang dijadikan pijakan atas kebenaran sebuah pernyataan. Jadi di sini ada istilah pernyataan, apapun bentuk pernyataan itu. Jadi kalau misalkan kita menyatakan suatu hal, pasti kita ada suatu hal yang kita jadikan pijakan. Pernyataan yang kita katakan itu adalah pernyataan yang benar. Nah, itu namanya hujjah. Nah, bahasa sederhananya hujjah itu kalau di dalam bahasa Indonesia mungkin bisa berarti dalil, bisa juga berarti alasan, bisa juga berarti argumen, nah, dan lain sebagainya. Jadi gampangannya hujjah itu adalah alasan, argumen, dalil, bukti, dan lain sebagainya. Nah, itu definisi dari hujjah. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan selanjutnya, macam-macam dari hujjah. Di dalam kitab Sulamul Munawwarah disebutkan bahwa wa hujjatun naqliyatun aqliyah. Jadi hujjah itu ada dua macam, hujjah yang naqliyah dan
Yang kedua adalah hujjah aqliyah. Nah, apa itu hujjah naqliyah? Hujjah naqliyah itu adalah hujjah yang dipindahkan dengan sanad, atau berpindahnya itu, perpindahan dari hujjah naqliyah itu sendiri menggunakan sanad, membutuhkan sanad. Nah, itu namanya hujjah naqliyah. Makanya naqliyah ini berasal dari kata nakola. Nakola itu naklun atau nakola, fi'il madhinya seperti itu, yang berarti berpindah. Jadi berpindah dari satu orang ke orang yang lain menggunakan sanad atau mata rantai. Nah, sedangkan di dalam istilah hujjah naqliyah ini itu biasanya hanya terbatas pada yang disebut sebagai hujjah naqliyah, itu terbatas pada beberapa hal. Yang pertama Al-Quran, dan yang kedua hadis, yang ketiga ijma'. Sebagian ulama menambahkan ijma'. Jadi kalau ada istilah hujjah naqliyahnya apa? Itu pasti kembalinya ketiga hal ini. Kalau enggak Al-Quran, hadis. Kalau enggak hadis, ijma'. Gampangannya seperti itu. Terus yang kedua hujjah aqliyah. Hujjah aqliyah itu berasal dari kata aklun, atau hujjah yang landasannya adalah logika atau akal. Nah, hujjah aqliyah di dalam ilmu mantik itu ada 5 macam. Yang pertama khitobah, syair, burhan, jadal, dan safsafah. Nah, kelima hal inilah yang akan menjadi fokus kita pada pembahasan kali ini. Yang pertama, langsung kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu khitobah. Nah, apa sih yang disebut dengan khitobah? Khitobah itu adalah hujjah yang dinisbatkan atau diatasnamakan kepada orang yang dianggap terpercaya. Hujjah, kembali lagi, hujjah yang dinisbatkan atau diatasnamakan kepada orang yang dianggap terpercaya. Contoh, misalkan saya mengatakan bahwa ilmu mantik itu loh, ilmu yang sangat penting. Nah, pernyataan saya seperti itu membutuhkan landasan atau pijakan. Masa sih? Nah, kemudian ketika ditanya, masa Anda mengatakan ilmu mantik itu ilmu yang sangat penting? Kemudian saya jawab, Imam Ghazali pernah mengatakan, man lam ya'rif al-mantik la yuthiqu fi ilmi. Orang yang nggak ngerti mantik itu ilmunya tidak dapat dipertanggungjawabkan, atau keilmuannya masih diragukan. Nah, perhatikan contoh yang saya sampaikan. Jadi di sini saya menyatakan bahwa ilmu mantik itu adalah ilmu yang sangat penting. Itu saya landaskan pada pernyataan Imam Ghazali yang pernah mengatakan bahwa orang yang nggak mengerti mantik itu ilmunya masih diragukan. Nah, jadi inilah yang disebut sebagai khitobah, hujjah yang dinisbatkan atau diatasnamakan kepada orang yang dianggap terpercaya. Nah, yang pertama ini, khitobah ini biasanya sering sekali kita menggunakannya. Sadar nggak sadar, kita sering menggunakannya. Contoh, misalkan kita mengatakan bahwa rata-rata orang alim itu biasanya tawadhu, misalkan seperti itu. Saya mengatakan seperti itu, kemudian kata Pak Yai Pak Yai seringkali bilang bahwa orang alim itu seringkali tawadhu. Atau contoh sederhananya sajalah, misalkan yang seringkali kita mengatakan bahwa yang seringkali kita contohkan, semisal rokok itu hukumnya makruh. Nah, ketika ditanya masa rokok bisa hukumnya makruh, Anda tidak dapat membuktikan dari segi nakliyahnya, tapi Anda mendatangkan dalil dari akliyahnya, yaitu menggunakan khitobah.
Kemudian Anda mengatakan, loh masa kok bisa makruh? Ketika ditanya seperti itu, Anda menjawab, loh ini sudah banyak kiai-kiai mengatakan seperti itu. Contoh misalkan Kiai A mengatakan rokok itu makruh, buktinya Kiai A justru malah merokok. Nah itu contoh dari khitobah dan lain sebagainya. Yang kedua adalah syair atau syair biasanya kalau kita sering menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Apa itu syair? Hujah yang tersusun dari muqaddimah yang bersifat imajinatif atau imajinasi. Tujuannya apa? Agar bisa menumbuhkan perasaan senang, sedih, suka, dan tidak suka. Nah ini namanya syair. Contoh, kopi itu adalah minuman surga yang tiada duanya. Kopi itu adalah minuman surga yang tiada duanya. Ketika saya menyatakan hal tersebut, bukan berarti kopi itu adalah minuman surga, bukan. Karena kita juga belum tahu bagaimana bentuk minuman surga yang sebenarnya, apakah seperti kopi atau yang lain sebagainya, kan nggak tahu. Tapi di sini di dalam contoh ini minuman surga yang tiada duanya. Ini bukan arti sesungguhnya, tetapi di sini hanya untuk mengimajinasikan kepada orang yang diajak berbicara atau orang yang sedang dikhitobi, orang yang dijak ngomong, orang yang dijak berdebat. Tujuannya apa menggunakan syair ini? Tujuannya agar orang lain yang diberikan pernyataan seperti ini itu bisa atau mau untuk meminum kopi. Nah, karena yang dimainkan adalah imajinasi di dalam pola pikirnya, sehingga ketika saya menyebutkan pernyataan seperti ini, maka bisa saja timbul perasaan senang atau perasaan suka, perasaan sedih atau tidak suka. Nah inilah yang disebut dengan syair. Contoh yang lain misalkan, seorang bapak bilang kepada anaknya, obat ini wah manisnya luar biasa, manis banget, enak. Padahal sebenarnya obat itu tidak enak. Tapi dengan pernyataan bapaknya kepada anak tersebut yang mengatakan bahwa obat itu manis seperti madu misalkan, itu bukan berarti manisnya seperti madu, tapi hanya untuk mengimajinasikan kepada anaknya agar anaknya itu timbul perasaan senang atau perasaan suka, sehingga mau untuk meminum obat dan lain sebagainya. Yang ketiga, jadal itu adalah hujah yang tersusun dari muqaddimah yang masyhur, kebenarannya diakui banyak orang, itu namanya jadal. Jadi hujah yang tersusun dari muqaddimah yang masyhur, yang kebenarannya diakui banyak orang. Contoh, semisal kita menyatakan bahwa adil itu perbuatan terpuji. Nah ini kan diterima banyak orang. Semua orang mengatakan bahwa adil itu perbuatan terpuji. Dan diakui banyak orang, dan semua orang mengakui bahwa adil itu perbuatan terpuji. Kita amati kembali. Di sini ada pernyataan bahwa banyak orang. Banyak orang di sini maksudnya relatif loh ya. Relatif itu berbeda-beda tiap orang. Ada kebenarannya itu diakui semua orang, ada yang kebenarannya diakui sebagian kelompok, dan ada yang kebenarannya diakui oleh masyarakat tertentu atau daerah tertentu. Contoh misalkan kita mengatakan Tuhan itu Esa, Allah itu Esa, Tuhan itu Esa. Kebanyakan orang itu menyatakan seperti itu. Tapi tidak semua orang mengatakan Tuhan itu Esa. Sampai sini paham? Jadi jadal itu adalah hujah yang tersusun dari muqaddimah yang masyhur. Dan ini biasanya seringkali kita menggunakannya untuk berargumen atau untuk berhujah dan lain sebagainya.
Yang selanjutnya adalah safsatoh. Nah, safsatoh itu apa sih? Safsatoh itu adalah hujjah yang tersusun dari muqaddimah yang seakan-akan benar tapi sebenarnya salah. Contoh, barang ini mahal dan setiap sesuatu yang mahal itu asli. Maka kesimpulannya adalah barang ini asli. Nah, pernyataan ini itu disebut dengan safsatoh. Kenapa? Karena muqaddimahnya bagus, benar. Ada haddul wasatnya, ada muqaddimah sughronya, muqaddimah kubronya, ada natijahnya, dan syakelnya juga benar. Tapi di sini sebenarnya salah. Kenapa? Karena kalau kita tidak jeli, itu ada hal yang salah. Barang ini mahal dan setiap sesuatu yang mahal itu asli. Nah, ini yang salah. Tapi sesuatu yang salah ini dikemas dengan bahasa yang bagus, dikemas dengan kias yang sesuai dengan aturannya, maka seolah-olah benar. Nah, ini yang disebut dengan safsatoh. Nah, tujuan orang menggunakan safsatoh itu apa sih? Tujuannya biasanya digunakan untuk mengecohkan orang lain atau untuk menipu orang lain, dan ini hukumnya haram. Contoh lain misalkan, orang pintar itu biasanya kata-katanya ilmiah. Orang pintar itu biasanya perkataannya ilmiah, dan setiap orang yang mengatakan ilmiah itu pintar. Nah, itu Anda bisa dapatkan di contoh tersebut, bisa kalian temukan dan contoh-contoh lainnya bisa kalian temukan di makalah. Saya kira cukup untuk pembahasan kali ini, dan selanjutnya adalah burhan. Burhan ini insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.